Salam jumpa teman-teman mahasiswa. Terima kasih untuk waktu Anda mau menyaksikan video ini dengan judul distribusi probabilitas binomium dan distribusi probabilitas Poisson, yaitu dua tipe dari distribusi probabilitas diskrit yang populer dan banyak digunakan daripada jenis-jenis distribusi probabilitas diskrit yang lainnya. Kita akan bahas secara bergiliran, kita bahas lebih dulu distribusi probabilitas binomium, baru kemudian distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas binomial. Bicara distribusi probabilitas selalu dimulai dengan eksperimen. Ciri-ciri eksperimen binomial adalah sebagai berikut. 1. Terdapat sebanyak N percobaan, di mana percobaan dilakukan secara berulang sebanyak N kali dan pengulangan dilakukan dalam kondisi-kondisi yang sama. Contohnya, kita melakukan eksperimen pemutaran sebuah dadu sebanyak 7 kali. Pemutaran demi pemutaran kita lakukan tentu dalam kondisi-kondisi yang sama. 2. Setiap percobaan mempunyai dua dan hanya dua outcome yang mutually exclusive. Outcome yang mutually exclusive artinya dua outcome artinya outcome yang tidak dapat terjadi bersama-sama. Tidak dapat terjadi bersama-sama. Kedua outcome itu biasanya disebut sukses dan failure masing-masing. Contoh, misalnya percobaan memutar sebuah dadu menghasilkan outcome munculnya mata ganjil dan munculnya mata genap. Tentu munculnya mata ganjil dan munculnya mata genap tentu tidak dapat terjadi secara serentak, mutually exclusive events. Lawannya adalah not mutually exclusive events. Contohnya, misalnya munculnya mata dua dan munculnya mata genap adalah dua outcome yang not mutually exclusive, artinya dapat terjadi secara bersamaan. Itu artinya outcome munculnya mata ganjil disebut sukses. Outcome munculnya mata genap disebut failure masing-masing. 3. Probabilitas sukses dinotasikan oleh P dan probabilitas failure dinotasikan oleh Q. Dan P tambah Q sama dengan 1. Ya. Jumlah probabilitas kedua outcome P tambah Q sama dengan 1. Dan probabilitas P dan Q tetap konstan bagi setiap percobaan. Percobaan demi percobaan, P dan Q itu tetap konstan. Misalnya, probabilitas kelahiran bayi laki-laki setengah. Tentu probabilitas lahirnya laki-laki dalam peristiwa selanjutnya tetap konstan setengah. Demikian juga untuk Q, ya, untuk kelahiran anak perempuan akan konstan dalam kelahiran demi kelahiran. Itu maksudnya. 4. Percobaan-percobaan itu independen satu sama lain. Ya, artinya dengan kata lain, outcome satu percobaan tidak mempengaruhi outcome percobaan lain. Jadi, dalam tema penjelasan di sini tadi, pemutaran sebuah dadu pertama tentu tidak akan mempengaruhi pemutaran kedua dadu dimaksud. Ya, tidak mempengaruhi satu sama lain. Contoh lain, ya, peristiwa kelahiran
anak laki-laki ya, dalam suatu eksperimen misalnya, tentu tidak akan mempengaruhi ya jenis kelamin kelahiran bayi yang berikutnya. Jadi tidak mempengaruhi satu sama lain, peristiwa demi peristiwa. Contoh-contoh eksperimen binomial antara lain adalah pelemparan ke atas sekeping mata uang. Pelemparan menghasilkan dua buah outcome, yaitu outcome head, kepala, sukses, disebut sukses, dan outcome tail, ekor, ya, belakangnya sekeping mata uang, katakan dia dikatakan sebagai failure, ya, gagal dalam artian kamus failure, success failure. Pemutaran sebuah dadu sudah kita sebutkan tadi adalah contoh eksperimen binomial. Pemutaran bisa menghasilkan outcome mata ganjil yang kita sebut sukses dan outcome mata genap kita sebut failure. Contoh lain, memilih suatu produk secara acak atau random. Acak artinya setiap produk itu punya kesempatan yang sama dipilih. Itu artinya acak atau random. Memilih suatu produk secara acak. Pemilihan menghasilkan outcome barang yang baik yang kita sebut sebagai sukses. Dan pemilihan menghasilkan outcome barang yang rusak yang kita sebut failure. Contoh 4, memilih seorang pengunjung di toko buku secara random. Pemilihan itu menghasilkan outcome pengunjung memilih buku yang kita sebut sukses. Atau outcome pengunjung tidak membeli buku sama sekali. Kita sebut sebagai failure. Teman-teman, outcome sukses itu tidak harus berarti sesuatu yang baik atau menguntungkan telah terjadi. Tidak. Misalnya kita ingin tahu berapa banyak penduduk mengidap penyakit diabetes. Ya, kita rala ini di suatu kota tertentu. Kita pilih dan uji satu orang tersebut. Ternyata ia mengidap penyakit diabetes. Maka dalam hal ini penduduk yang terpilih yang mengidap penyakit diabetes kita sebut sebagai outcome sukses. Tentu lainnya adalah outcome failure. Jadi sekali lagi sukses tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang baik atau menguntungkan telah terjadi. Distribusi binomial dapat digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa X. X disebut juga sebagai variabel random atau variabel acak. Dinotasikan dengan PX, dibaca probabilitas terjadinya peristiwa X. Dalam N percobaan dalam eksperimen yang sama, bila mana satu ada hanya dua outcome yang mutually exclusive. Kita sudah terangkan tadi di atas. Dua, terdapat peristiwa-peristiwa yang independen satu sama lain. Tiga, probabilitas terjadinya peristiwa adalah konstan dalam setiap percobaan. Dalam percobaan demi percobaan, probabilitas terjadinya peristiwa adalah konstan. Demikian maksudnya. Formula distribusi binomial adalah ini. Dibaca probabilitas terjadinya peristiwa X. Probabilitas terjadinya outcome X. Sama dengan N faktorial per X faktorial kali N kurang X faktorial kali P pangkat X kali 1 kurang P pangkat N kurang X. Di mana X? Ini X. Ya, mulai dari 0, 1, 2 hingga N percobaan. P di sini, ya, P di sini huruf besar adalah probabilitas sukses. Probabilitas sukses pada percobaan tunggal pada sebuah eksperimen misalnya. Q itu sendiri adalah 1 kurang P. Tadi kita katakan P tambah Q sama dengan 1. N adalah jumlah percobaan. N
adalah jumlah sukses dalam N percobaan. Ya, outcome sukses. X jumlah sukses, jumlah outcome sukses. Sedangkan N kurang X adalah jumlah failure dalam N percobaan. N faktorial, N dengan tanda seru ini dibaca, tadi sudah kita baca, N faktorial. Ya, N faktorial itu adalah N kali N kurang 1, kali N kurang 2, kali 3, kali 2, kali 1. Contohnya, 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan per definisi 0 faktorial sama dengan 1. Juga 1 faktorial sama dengan 1. Rata-rata hitung atau min distribusi binomial dihitung dengan formula ini. Mu sama dengan N kali P. Sedangkan standar deviasinya adalah sigma sama dengan akar dari N kali P kali 1 kurang P. Jika P sama dengan 1 kurang P sama dengan 0,5, distribusi binomial itu adalah simetris. Jika P lebih kecil daripada 0,5, maka distribusi binomial itu menceng atau condong ke kanan, skew to the right. Dan jika P lebih besar daripada 0,5, maka distribusi binomial itu menceng ke kiri. Sekali lagi, P tambah Q selalu berjumlah 1. Mari kita mulai dengan contoh-contoh persoalan distribusi probabilitas binomium. Ya, binomial, sering juga disingkat distribusi binomial. Soal sebagai contoh soal 1. Seorang tenaga pemasar atau salesperson menghubungi via WhatsApp 8 pelanggan potensial per hari. Dari pengalaman yang lalu kita tahu bahwa probabilitas seorang pelanggan potensial melakukan transaksi pembelian adalah 10% atau 0,10. Pertanyaan, berapa probabilitas tenaga pemasar itu akan membuat tepat 2 transaksi penjualan dalam sehari? B. Berapa probabilitas tenaga pemasar itu akan membuat sekurang-kurangnya 2 penjualan dalam sehari? C. Hitung persentase hari di mana tenaga pemasar itu tidak akan membuat penjualan sama sekali. Dan D. Hitung rata-rata transaksi penjualan per hari. Kita selesaikan kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Jelas persoalan ini adalah persoalan binomial. Ya. Dari ciri-ciri binomial tadi, ini persoalan adalah persoalan binomial. Kita selesaikan dengan memakai formula ini yang sudah kita katakan tadi. Ya, di mana min E expected value dari random variable X. Ya, NP, NPQ, sedangkan standar deviasi akar dari varians tentunya, akar dari varians. Dalam soal kita ini jelas N-nya sama dengan 8. N-nya 8. 8 pelanggan potensial. P jelas 0,1 dan Q jelas 1 kurang P. 1 kurang 0,1 sama dengan 0,9. Pertanyaan-pertanyaan tadi dapat dinotasikan dengan notasi-notasi ini. P probabilitas random variable X sama dengan 2, sama dengan berapa? Ya. Ini sekurang-kurangnya berarti lebih besar atau sama dengan 2, sekurang-kurangnya 2, lebih besar atau sama dengan 2. C tidak akan membuat, berarti X-nya random variable-nya sama dengan 0. Sedangkan pertanyaan D, rata-rata transaksi penjualan. Ya, dengan notasi E X sama dengan berapa. Kita jawab
A kita masukkan ke dalam rumus. Untuk random variable X sama dengan 2. N faktorial 8 faktorial per 2 faktorial kali 8 kurang 2 faktorial 0,1 pangkat 2 kali 1 kurang 0,1 pangkat 8 kurang 2. Sesuai dengan formula tadi. Kita masukkan angka-angka yang berkenaan. Kita selesaikan ini. Kita selesaikan 2 faktorial, 6 faktorial. Ya, definisi 8 faktorial tadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Demikian yang lainnya. 0,1 pangkat 2, 0,9 pangkat 6. Memakai kalkulator, kita bisa hitung 8 faktorial itu. Ya, 40.320. 2 faktorial, 2, 6 faktorial, 720. Memakai kalkulator, 0,1 pangkat 2 adalah 0,01. 0,9 pangkat 6 adalah 0,5314441. Jadi dengan memasukkan angka-angka yang sudah dihitung ini, kita hitung selanjutnya untuk P X sama dengan 2. Ternyata 0,14880348. Jadi probabilitas tenaga pemasar itu membuat tepat 2 transaksi adalah ini 0,1488 atau 14,88%. Ingat, probabilitas sama dengan 0, peristiwa tidak mungkin terjadi. Ibarat peristiwa terbitnya matahari di barat, terbenam di timur, itu probabilitasnya adalah 0. Probabilitas sama dengan 1 berarti peristiwa itu selalu terjadi. Kembalikan ilustrasi tadi. Ya. Kalau matahari terbit di timur, terbenam di barat. Atau probabilitas manusia hanya hidup hanya sekali. Probabilitasnya adalah 1 atau 100%. Demikian dibaca ini. Jadi probabilitasnya adalah 14,88%. Pertanyaan B. P untuk X lebih besar sama dengan 2. Tentu tidak kita akan hitung ini secara langsung. Kita hitung untuk X sama dengan 2. Kita hitung untuk X sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak praktis. Jadi kita hitung secara tak langsung. Kalau kita sudah tahu probabilitas X sama dengan 0, X sama dengan 1, tentu kita dapat hitung ini dengan cara menghitung angka ini dikurangkan kepada 1 atau 1 kurang ini. Jadi kita hitung dulu untuk X sama dengan 0. Kita hitung untuk X sama dengan 1. Ini sudah kita hitung, masukkan ke formula tadi. Masukkan angka-angka yang bersesuaian ini. 0,4304. Kita ambil 8 angka di belakang koma. Untuk akurasi perhitungan 8 angka di belakang koma. Ini jawabnya 0,4305. Kita membulatkan sesudah proses hitung selesai. Biasanya begitu untuk akurasi jawaban. Untuk X sama dengan 1, kita masukkan angka-angka yang bersesuaian ini. Sudah kita hitung, tidak sulit menghitungnya ini. Dapatnya adalah 0,3826 atau 38,26%, yaitu probabilitas tenaga pemasar akan membuat sekurang-kurangnya 2 penjualan sehari. Ya, itulah B tadi ini. Ya, B. Oh, di sini maaf, di sini udah kita hitung tadi untuk 2, ya, untuk 2. Di sini udah kita hitung untuk 0.
udah kita hitung untuk 1. Jadi kita jumlahkan, kita kurangkan kepada 1 ini. Jadi probabilitasnya adalah 0,1869, 18,69%. Itu probabilitas ini. Probabilitas tenaga pemasar itu akan membuat sekurang-kurangnya 2 penjualan dalam sehari. Pertanyaan C, tidak akan membuat, berarti X random variable-nya sama dengan 0 ini. Jadi sudah kita hitung di atas, yaitu menghasilkan 43,05%, ya, untuk 0 ini tadi ini. 43,05%. D, expected value of X, nilai harapan dari random variable X, rata-rata hitung, ya, atau disebut juga rata-rata hitung dengan formula N kali P, 8 kali 0,1 sama dengan 0,8. Artinya rata-rata transaksi penjualan per hari adalah 0,8. Contoh 2, kita baca catatan file sebuah department store menunjukkan bahwa 20% pelanggan-pelanggannya yang sudah melakukan pembelian ternyata mengembalikan barangnya guna ditukarkan dengan barang lain. Dalam 6 pembelian berikutnya, A, berapa probabilitas bahwa 3 pelanggan mengembalikan barang dibelinya itu guna ditukarkan? B, probabilitas bahwa 4 pelanggan, ya, akan mengembalikan barang yang dibelinya guna ditukarkan. C, berapa probabilitas tak satu pun pelanggan, ya, akan mengembalikan barang yang dibelinya. Mari kita jawab. Kita buat formatnya, format diketahui. P sama dengan 0,2 tentunya, 0,2. Sedangkan Q 1 kurang P, 1 kurang 0,2 sama dengan 0,8. N adalah 6 ini. 6 pembelian berikutnya. Jadi N sama dengan 6. Ditanya ini, ya sesuai dengan pertanyaan tadi, kita notasikan dengan ini. P, X sama dengan 3, P, X sama dengan 4, Px sama dengan 0. Kita hitung dengan formula binomium ini. Ya, kita hitung. Baiklah, Anda sendirilah yang menghitungnya dengan memasukkan angka-angka yang bersesuaian untuk menjawab pertanyaan A, B, dan C. Untuk Anda teruskan sendiri. Ada lagi soal yang lain ini. Berdasarkan pengalaman, seorang manajer toko buku mengetahui bahwa 40% dari pengunjung yang melihat-lihat di toko akan membeli buku. Hitung probabilitas bahwa di antara 10 pengunjung yang melihat-lihat di toko buku itu sekurang-kurangnya at least 3 pengunjung beli buku. Hitung juga nilai harapannya atau rata-ratanya dan variansnya. Sekali lagi, ini adalah persoalan binomium di mana eksperimen ini menghasilkan hanya dua outcome, yaitu outcome pengunjung membeli buku dan outcome pengunjung tidak membeli buku. Membeli buku kita sebut sebagai outcome success dan tidak membeli buku kita sebut sebagai outcome failure. Kita ringkaskan persoalan ini dengan format diketahui, ditanya, jawab ini. P sama dengan 0,4 tentunya. Tentu Q sama dengan 1 kurang 0,4 sama dengan 0,6. Sedangkan N sendiri adalah 10 ini. 10. Ya, N sama dengan 10. Ditanya sekurang-kurangnya 3. Apa artinya notasi? Apa artinya sekurang-kurangnya 3 pengunjung? Kita notasikan dengan notasi ini, N, X lebih besar atau sama dengan 3 sekurang-kurangnya. X lebih besar atau sama dengan 3. Tentu ikut angka 3. Jadi lebih besar atau sama dengan. Kita tidak hitung ini secara langsung. Tidak praktis kita menghitungnya untuk 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Kita hitung dia secara tak langsung dengan cara kita hitung dulu untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan
3. Ingat, ikut 3 sesuai dengan notasi ini. Kalau ini sudah kita hitung, tentu kita menjumlahkannya seperti contoh di atas tadi, lalu mengurangkannya kepada 1. Ya. Silakan teman-teman mahasiswa yang menghitungnya sendiri sebagai latihan saudara. Soal 4. Manajer sebuah restoran menyatakan bahwa 3% dari para pelanggan tidak puas dengan servis yang diterima. Jika pernyataan itu benar, berapa probabilitas bahwa jumlah pelanggan yang tidak puas bagi sampel 25 pelanggan sebanyak ini? Bisa saudara baca. Lagi-lagi ini adalah persoalan binomium. Ya, eksperimen binomium di mana outcome-nya 2 dan hanya 2, yaitu pelanggan tidak puas sebagai sukses dan pelanggan yang puas sebagai failure. Jadi saudara lihat di sini fokus di sini para pelanggan tidak puas ya sebagai sukses dalam pemahaman kita di atas tadi. Ini kita jawab, kita tidak jawab, Anda sendiri yang menjawabnya, tapi kita coba ringkaskan persoalan di atas. Dalam soal di atas P sama dengan 0,03. Tentu Q sama dengan 1 kurang 0,03 ini. 3%, 0,03. Tentu N sama dengan 25. Lalu pertanyaan tadi kita notasikan dengan ini. 0, sekurang-kurangnya 1. Sekurang-kurangnya 1 lebih besar atau sama dengan 1. 1 sampai dengan 5. Ini saudara lihat, ikut angka 1 dan angka 5-nya. C, lebih besar daripada 5. Lebih besar daripada 5 sebagai notasinya. Tepat 25 orang. X sama dengan 25. Demikian Anda pasti bisa menghitung ini dengan memasukkan angka-angka yang bersesuaian ke dalam formula di atas tadi. Sebagai soal 5, lagi-lagi eksperimen binomial ya. Hanya 2 outcome-nya, yaitu outcome 20% dari lamaran-lamaran kerja yang diterima untuk posisi jabatan tertentu adalah ditolak. Jadi di sini lamaran ditolak sebagai outcome sukses. Tentu diterima sebagai outcome failure. Jadi tadi sudah katakan, sukses tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik telah terjadi, tidak selalu begitu. Ya. Jadi Anda bisa hitung ini. Ya, ini lagi-lagi adalah eksperimen binomium. Hanya 2 outcome-nya, outcome diterima dan outcome ditolak. Tentu outcome diterima atau P sama dengan 0,2, 20% ini. 0,2 ini. Tentu Q sama dengan 1 kurang 0,2 sama dengan 0,8. Demikian. Ya, pertanyaannya sama dengan tadi. Ya, Anda bisa jawab sendiri. Kebetulan ada tersaji di sini jawabannya untuk guide buat perhitungan saudara. Demikian distribusi probabilitas binomium. Sekarang kita lanjutkan dengan distribusi probabilitas Poisson. Ya. Distribusi probabilitas Poisson digunakan untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa dalam satuan waktu atau satuan ruang tertentu seperti panjang, area, atau volume. Contoh-contoh eksperimen Poisson. 1. Jumlah panggilan telepon ke pos jaga polisi per jam. Jumlah pelanggan yang tiba pada pompa bensin per jam. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada perempatan jalan per minggu. Jumlah penjualan mobil dalam sebuah dealer mobil per minggu. Jumlah pesawat terbang yang tiba pada suatu airport per jam. Saudara lihat contoh-contoh ini dalam satuan waktu tertentu, dalam interval waktu tertentu per jam, per minggu, per jam. Ya. Kondisi-kondisi lain yang mencirikan distribusi Poisson sama dengan kondisi-kondisi yang mencirikan distribusi binomial. Apa itu? 1.
ada dua dan hanya dua outcome yang mutually exclusive. Sekali lagi ingat, outcome mutually exclusive artinya dua atau lebih outcome atau peristiwa tidak dapat terjadi bersama-sama. Lawan dari not mutually exclusive events. Kedua outcome dapat terjadi bersama-sama. Seperti tadi contohnya, munculnya mata dua dengan munculnya mata genap dari pemutaran sebuah dadu. Sebagai contoh, not mutually exclusive events atau outcomes. Dua, peristiwa-peristiwa harus independen satu sama lain tentunya. Ketiga, jumlah rata-rata peristiwa atau sukses persatuan waktu tetap konstan. Misalnya nanti akan lebih jelas, katakanlah rata-rata mobil yang masuk ke pintu gerbang tol setiap 5 menit, katakan rata-rata 8 mobil. Ya, 5 menit kemudian juga secara rata-rata ada 8 mobil. Itu maksudnya. Rata-rata peristiwa atau sukses persatuan waktu tetap konstan. Formula Poisson dihitung dengan ini. Ya. Di mana X sama dengan jumlah sukses, PX probabilitas peristiwa X terjadi. Mu, huruf Yunani, huruf Greek, baca mu, rata-rata sukses persatuan waktu. E adalah bilangan matematika, ya, bilangan natural dengan basis 2,71828. Min adalah mu itu sendiri sebagai minnya. Sedangkan standar deviasi adalah juga mi itu sendiri. Jadi sama, min dengan standar deviasi sama dengan mu. Ya, sama dengan mu. Bandingkan dengan formula distribusi binomium. Dalam distribusi binomium tadi, X itu adalah 1, 0, 1, 2, 3, hingga N. Sedangkan ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya tidak terbatas. Itu bedanya. Distribusi Poisson dapat digunakan sebagai penghampiran atau approximation bagi distribusi binomial bila n besar dan p atau 1 kurang p kecil. Ya, p kecil, probabilitas terjadinya kecil, angkanya kecil. Ya, sering disebut sebagai contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang langka. Ya. Sebagai rule of thumb, ya, sebagai petunjuk, gunakanlah Poisson jika n lebih besar atau sama dengan 30 dan np lebih kecil daripada 5 atau n kali 1 kurang p lebih kecil daripada 5. Itu penghampiran Poisson kepada binomial jika n sangat besar, p sangat kecil. Ya. Sebagai contoh soal, ya, andaikan rata-rata kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam pintu gerbang tol di sebuah kota 3 kendaraan per menit. Rata-rata 3 kendaraan per menit. Hitung probabilitas bahwa tak satu pun kendaraan masuk selama 1 menit. 1 kendaraan, 2 kendaraan, 3 kendaraan, 4 kendaraan masuk selama 1 menit. Kita jawab, ya. Sekali lagi, persoalan ini adalah persoalan Poisson, ya, mencirikan distribusi probabilitas Poisson, di mana interval waktu adalah 1 menit dan rata-rata mu sama dengan 3. Formula yang dipakai adalah ini. Kita hitung Px sama dengan 0. Ya, random variable-nya adalah 0. Kita hitung dengan memasukkan angka-angka yang bersesuaian ke dalam formula ini. Ya, Anda hitung, jawabnya adalah 0,0498. X sama dengan 1. Ini jawabannya. X sama dengan 2. Ya, Anda hitung dengan kalkulator saudara. X sama dengan 3 ini. Ya, Anda hitung dengan kalkulator. Dan X sama dengan 4. Memasukkan angka-angka yang bersesuaian. Itu contoh pertama distribusi Poisson. Sebagai contoh kedua ini,
seorang pedagang mobil menemukan bahwa rata-rata penjualan mobil adalah 3 unit per minggu. Dalam 1 minggu yang dipilih random acak, berapa probabilitas pedagang itu menjual 1 mobil? Tidak ada mobil, 2 mobil atau lebih, 5 mobil atau lebih. Sekali lagi, eksperimen ini adalah eksperimen Poisson, ya, probabilitas terjadinya per satuan waktu, ya, yaitu rata-rata tibanya lakunya mobil, ya, lakunya mobil di sebuah pedagang mobil atau dealer, yaitu rata-rata 3 unit per minggu, setiap minggu rata-rata 3 unit. Jadi persoalan Poisson. Ini kita pakai formula di atas tadi, lalu di sini yang kita tulis ini dalam notasi Px sama dengan 1, Px sama dengan 0, Px 2 atau lebih, Px 5 atau lebih. Kita pakai formula ini. Kita masukkan angka-angka yang berkenaan. Yaitu formula ini. E pangkat min. Aduh, ini salah, ya. Ini salah tulis kita, ini harusnya supaya seragam, ini tetap kita pertahankan mu, ya, mu ini bukan lambda, ya. Anda ralat sendiri lah ini. Masukkan angka-angka yang berkenaan. Memakai kalkulator, di kalkulator itu ada QE, bilangan atau basis bilangan logaritma natural. Tanda seru ini sebagai faktorial sudah kita bahas tadi. Demikian, ya. Maaf, Anda harus ralat ini ganti dengan mu, bukan lambda, ya, bukan lambda. Lebih besar atau sama dengan 2, tentu tidak akan kita cari untuk 2, untuk 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tidak mungkin. Lalu kita cari secara tak langsung. Andai kita sudah memperoleh untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, maka kita sudah dapat menjawab pertanyaan ini. Dengan menjumlahkan ini untuk dikurangkan kepada 1. Ya, sudah kita contohkan di atas tadi teknisnya ini. Demikian juga ini, lebih besar atau sama dengan 5. Tentu kita tidak akan pernah menghitung untuk X sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, mungkin. Jadi secara tak langsung kita hitung. Kita hitung dulu untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu kita jumlahkan, kita kurangkan hasilnya, ya, kita kurangkan kepada 1 untuk memperoleh ini. Ya, Anda coba sendiri. Ini sudah kita hitung sebagai ilustrasi 0,1848. Lagi-lagi persoalan Poisson ini. Secara rata-rata 6,4 mobil masuk ke dalam pintu gerbang tol di sebuah kota besar setiap 5 menit. Perhatikan, rata-rata mobil masuk 6,4 unit per 5 menit. 5 menit kemudian masuk rata-rata, on the average, rata-rata mobil masuk 6,4 unit. Demikian. Jadi sekali lagi persoalan Poisson, ya, serupa dengan di atas. Anda bisa menghitung sendiri. Seperti ini. Soal ini memiliki ciri-ciri Poisson. Interval waktunya adalah 5 menit dan mu-nya adalah 6,4. Ya. Mengapa rata-rata mobil ini mengambil bilangan pecahan? Anda pikirkan. Tidak harus bilangan bulat tentunya. Oke, ini formulanya Anda masukkan, Anda hitung sendiri sebagai latihan saudara memakai kalkulator. Soal 4, lagi-lagi persoalan Poisson. Mari kita lihat ciri-ciri Poisson. Di dalam soal ini. Secara rata-rata panggilan telepon yang masuk melalui telepon penghubung 3 panggilan per 4 menit. Jadi mu-nya adalah 3. Rata-ratanya secara rata-rata 3 panggilan per interval waktu 4 menit.
Jadi dalam interval waktu berikutnya, 4 menit berikutnya, rata-rata jumlah telepon yang masuk rata-rata adalah 3. Lagi-lagi ini adalah persoalan Poisson, ya. Ini Anda jawab. Random variable-nya X sama dengan 2, X sama dengan 4, ya. X sama dengan 2 per 4 menit. Ini sekurang-kurangnya satu panggilan setiap 8 menit, ya. Beda dengan ini. Anda hitung sendiri dulu, bedakan per 4 menit dengan per 8 menit dalam soal ini, ya. Jadi Anda menghitung ini, ya, Anda menghitung dulu, mengikuti cara-cara yang serupa dengan di atas tadi. Lagi-lagi contoh eksperimen Poisson ini. Misalkan pesawat memasuki landasan pada suatu airport besar, on the average secara rata-rata sebanyak 1 setiap 45 detik. Artinya, saudara lihat pesawat airport yang sibuk, super sibuk misalnya, per 45 detik ada saja masuk pesawat. Dalam soal ini secara rata-rata demikian. Secara rata-rata pesawat yang masuk 1 unit pesawat per 45 detik. Per 45 detik selanjutnya rata-rata pesawat yang masuk adalah 1. Ya, itu persoalan Poisson. Bedakan dengan persoalan binomium tadi. Ya. Tadi buat apa? Poisson untuk menghitung probabilitas. Tak ada pesawat masuk landasan selama 45 detik. Sekurang-kurangnya 1 pesawat. Sekurang-kurangnya 3 pesawat. Anda perlu berpikir untuk ini. Per 45 detik adalah 1 pesawat. Gimana dengan per menit? Per 1 menit, per 5 menit. Anda coba dulu menghitungnya. Demikian distribusi probabilitas Poisson. Demikian pembahasan kita, teman-teman. Distribusi binomium dan distribusi Poisson. Dua tipe distribusi probabilitas diskrit yang populer banyak digunakan. Dalam modul yang lain, video yang lain, kita akan membahas satu distribusi probabilitas kontinu, yaitu distribusi probabilitas normal. Demikian teman-teman mahasiswa, terima kasih Anda sudah menyaksikan video acara ini, ya, untuk selalu dapat menghadirkan video-video pembelajaran. Tentu Anda mendukungnya dengan like, membuat komen, ya, subscribe dan share video ini kepada teman-teman. Sampai jumpa